Ketika kita melihat berita kriminalitas remaja saat ini, reaksi-reaksi masyarakat cenderung sama. Hukum seberat-beratnya. Saat ini kita akan mencoba membongkar asumsi itu melalui lensa kriminologi. Kita akan melihat bagaimana pergeseran paradigma hukum dari sekedar memberi stigma menuju upaya pemulihan. Sejarah perkembangan kriminologi kenakalan remaja pada dasarnya menunjukkan perubahan cara berpikir hukum yang cukup drastis. Dulu sistem hukum berfokus pada penghukuman semata, tapi seiring waktu pendekatannya bergeser ke arah yang lebih ilmiah dengan penekanan pada intervensi yang tepat dan pemulihan. Perubahan ini umumnya dibagi dalam 3 fase utama. Pada era klasik sebelum abad ke-19, sistem hukum belum mampu membedakan antara anak dan orang dewasa dari segi kapasitas berpikir maupun tanggung jawabnya. Anak diperlakukan seolah-olah hanyalah versi kecil dari orang dewasa. Dalam praktiknya, banyak anak usia 7 tahun bisa dimintai pertanggungjawaban pidana penuh, seperti yang terjadi dalam sistem English Common Law. Cara pandang ini didukung oleh mazhab klasik yang berasumsi bahwa setiap pelanggaran hukum merupakan hasil pilihan sadar dan perhitungan rasional individu. Akibatnya, penegakan hukum dilakukan secara seragam, tanpa mempertimbangkan tahap perkembangan seseorang. Pendekatan ini mulai dipertanyakan pada akhir abad ke-19, terutama ketika industrialisasi memunculkan berbagai masalah sosial baru. Muncul kelompok reformis yang dikenal sebagai child savers, yang melihat bahaya serius ketika anak-anak ditempatkan bersama narapidana dewasa. Mereka kemudian mendorong sistem hukum yang memperlakukan anak secara berbeda. Perubahan penting terjadi pada era titik balik yang dimulai pada tahun 1899 dengan berdirinya pengadilan anak pertama di Chicago. Ini menjadi momen ketika sistem peradilan mulai bergeser dari orientasi menghukum menjadi melindungi dan membina. Prinsip yang digunakan adalah kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu inovasi penting pada masa ini adalah munculnya konsep status offense, yaitu pelanggaran yang hanya berlaku bagi anak, seperti membolos sekolah atau melawan orang tua. Negara mulai mengambil peran sebagai orang tua pengganti melalui doktrin parents patriae yang memberi legitimasi bagi intervensi negara demi melindungi anak. Pendekatan ini semakin kuat dengan berdirinya US Children's Bureau pada tahun 1912. Memasuki era modern, abad ke-20 hingga sekarang, pendekatan terhadap kenakalan remaja menjadi semakin kompleks dan berbasis ilmu pengetahuan. Kriminologi tidak lagi melihat perilaku kriminal semata sebagai hasil pilihan bebas, tapi sebagai sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial. Dalam kajian perkembangan, tokoh seperti Terry Moffitt membedakan antara pelaku yang cenderung melakukan kejahatan sepanjang hidupnya dan mereka yang hanya melakukannya pada masa remaja. Pembedaan ini penting karena menunjukkan bahwa tidak semua pelaku harus diperlakukan dengan cara yang sama. Di tingkat praktik, muncul pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan, baik bagi korban maupun pelaku, serta upaya mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan sistem lama yang lebih menekankan hukuman penjara. Di Indonesia, arah ini terlihat jelas dalam kebijakan hukum modern seperti sistem peradilan anak yang mewajibkan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara ke luar pengadilan formal. Tujuannya bukan sekedar menghindari hukuman, tapi untuk mencegah dampak negatif seperti stigma kriminal yang bisa merusak perkembangan anak. Pendekatan yang digunakan lebih bersifat edukatif dan rehabilitatif, dengan harapan anak dapat kembali berkembang secara sehat dalam masyarakat. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan kenakalan? Secara akademis, kita menyebutnya juvenile delinquency. Ini bukan sekedar anak bandel. Kita bisa melihatnya melalui 3 kacamata besar. Yang pertama, pelanggaran status atau status offense. Tidak semua kenakalan remaja bisa langsung disamakan dengan kejahatan. Ada jenis perilaku yang sebenarnya tidak bermasalah jika dilakukan oleh orang dewasa, tapi dianggap sebagai pelanggaran ketika dilakukan oleh anak atau remaja. Inilah yang disebut sebagai status offense. Intinya sederhana, yang menjadi masalah bukan hanya tindakannya, tetapi siapa yang melakukannya, yaitu individu yang belum cukup umur secara hukum. Contohnya seperti kabur dari rumah, membolos sekolah, melawan orang tua, merokok, minum alkohol, atau balapan liar. Jika dilakukan oleh orang dewasa, sebagian dari perilaku ini mungkin tidak diproses secara pidana,
Tapi pada remaja, hal itu dipandang sebagai bentuk kenakalan. Klasifikasi ini muncul untuk membedakan antara kenakalan khas usia remaja dan kejahatan yang memang bersifat kriminal seperti pada orang dewasa. Berikutnya pelanggaran norma sosial dan hukum pidana. Di luar status offense, kenakalan remaja juga mencakup perilaku yang benar-benar melanggar norma masyarakat maupun hukum pidana. Di satu sisi bentuknya bisa berupa perilaku antisosial, tindakan yang dianggap tidak pantas, mengganggu atau meresahkan oleh lingkungan sekitar. Ini tidak selalu langsung masuk kategori kejahatan berat, tetapi tetap dipandang sebagai penyimpangan. Di sisi lain, kenakalan juga bisa berkembang menjadi tindakan kriminal yang serius, misalnya pencurian, perampokan, vandalisme, kekerasan, pengeroyokan, perbuatan cabul, hingga penyalahgunaan narkoba, bahkan pembunuhan. Pada titik ini, batas antara kenakalan dan kejahatan menjadi kabur, karena dampaknya sudah nyata merugikan orang lain dan bisa mempengaruhi masa depan pelaku secara signifikan. Berikutnya, transisi psikologis dan kegagalan tugas perkembangan. Pendekatan modern melihat kenakalan remaja tidak sekedar sebagai pelanggaran, tapi sebagai bagian dari proses perkembangan yang sedang berlangsung. Masa remaja adalah fase transisi yang kompleks. Individu sedang mencari jati diri, mencoba berbagai peran, dan mengalami perubahan emosi yang intens. Eksplorasi ini seringkali membuat mereka terdorong untuk mencoba hal-hal baru, termasuk yang berisiko. Dalam konteks ini, kenakalan dapat dipahami sebagai tanda bahwa remaja belum sepenuhnya mampu mengelola dorongan emosi dan keinginannya. Mereka belum stabil secara psikologis dan seringkali belum mampu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakannya. Itu sebabnya kenakalan remaja lebih kompleks dibandingkan kejahatan orang dewasa. Pada orang dewasa, pelanggaran lebih sering dikaitkan dengan pilihan sadar. Pada remaja, perilaku tersebut seringkali berada di persimpangan antara pencarian identitas, tekanan sosial, dan ketidakmatangan emosional. Remaja yang melanggar hukum dan melakukan kenakalan dipengaruhi oleh kombinasi kompleks antara faktor internal dan pengaruh lingkungan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi biologis, perkembangan psikologis, serta karakteristik kepribadian remaja itu sendiri. Faktor internal ini antara lain adalah krisis identitas dan transisi kejiwaan. Masa pubertas memicu krisis identitas. Remaja berusaha mencari peran dan jati diri mereka. Mereka cenderung berkhayal, bereksperimen, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk mengeksplorasi hal-hal baru. Tindakan ini terkadang membuat mereka mencoba perilaku nakal hanya untuk melihat apa akibatnya. Yang berikutnya, ketidakmatangan emosional dan kontrol diri yang lemah. Secara emosional, remaja masih sangat labil. Mereka seringkali gagal mengembangkan kontrol diri. Ketidakmatangan ini membuat mereka bertindak impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari perbuatan kriminal mereka. Yang kemudian ada masalah kesehatan mental dan psikologis. Gangguan seperti depresi, kecemasan, rasa rendah diri atau low self-esteem, serta trauma masa lalu dapat menjadi pemicu utama. Remaja yang kurang percaya diri sering melakukan pelanggaran untuk mendapatkan pengakuan. Sementara itu, mereka yang memiliki trauma sering menggunakan kenakalan untuk melampiaskan emosi. Faktor eksternal adalah hal-hal di luar diri remaja, seperti lingkungan sosial dan institusi yang membentuk perilaku mereka sehari-hari. Faktor eksternal ini bisa kita lihat dari beberapa hal. Pertama, keluarga dan pengasuhan yang tidak efektif. Keluarga yang tidak harmonis atau broken home, konflik keluarga, serta kurangnya kasih sayang dari orang tua, membuat anak mencari perhatian dari luar rumah. Pola asuh yang lemah, di mana orang tua gagal memantau atau mengawasi pergaulan anak, memberi peluang besar bagi remaja untuk melakukan tindak pidana. Kemudian pengaruh teman sebaya atau peer pressure. Pada masa remaja, pengaruh teman sebaya lebih kuat dibandingkan orang tua. Dorongan untuk diterima dalam suatu kelompok, ajakan teman, gengsi, dan niat untuk membuktikan diri sering menjerumuskan remaja ke tindakan kolektif seperti tawuran, penggunaan narkoba, atau pengeroyokan. Kemudian ada kondisi sosial ekonomi atau kemiskinan. Kondisi ekonomi yang buruk dan kemiskinan memicu ketegangan karena ada kesenjangan antara keinginan dan sarana yang tersedia. Banyak remaja dari keluarga kurang mampu
melakukan pencurian untuk mendapatkan uang atau barang. Selain tiga yang disebutkan tadi, kita juga bisa mengikut sertakan pendidikan dan lingkungan sekolah. Angka kenakalan sangat tinggi pada remaja yang putus sekolah atau memiliki prestasi akademis rendah. Kegagalan di sekolah dapat membuat mereka menolak nilai-nilai sekolah. Hal ini membuat mereka merasa terasing dan akhirnya bergabung dengan kelompok yang menyimpang. Kemudian ada pengaruh media dan teknologi. Paparan terhadap program televisi, film, musik, dan internet yang menormalkan kekerasan, pergaulan bebas, atau penggunaan obat-obatan mempengaruhi pembentukan perilaku remaja. Perkembangan digital ini juga membuka peluang bagi kenakalan baru seperti eksploitasi online dan perundungan cyber atau cyberbullying. Realita kriminalitas remaja di Indonesia menunjukkan peningkatan ancaman yang memerlukan evaluasi kritis dan intervensi struktural. Tinjauan terhadap data operasional mengungkapkan bahwa 437 anak telah dilaporkan terlibat kasus pencurian dalam waktu kurang dari 2 bulan di awal tahun 2025. Analisis tren kejahatan awal tahun 2025 ini menunjukkan bahwa ratusan anak berhadapan dengan hukum, dengan banyak pelanggaran terjadi dalam bentuk pencurian, penganiayaan, dan perkelahian antar pelajar. Tingginya presentase kasus pencurian membutuhkan pembacaan data yang rasional. Dominasi tindak pidana pencurian pada periode ini jelas menunjukkan bahwa motivasi utamanya adalah tekanan ekonomi yang sangat kuat. Perilaku delikuen ini berakar pada kemiskinan dan kesenjangan sosial yang tidak dikelola dengan baik oleh sistem. Tekanan ekonomi mendorong remaja untuk melakukan kalkulasi pragmatis yang menyimpang demi bertahan hidup atau memenuhi standar sosial di lingkungan mereka. Selain faktor pendorong ekonomi, kegagalan pengendalian tata ruang juga terlihat dari meningkatnya zona rawan kejahatan. Lokasi kejahatan remaja sekarang meluas dari ruang publik biasa seperti jalanan dan area pemukiman, hingga ke lingkungan institusi pendidikan. Tingginya kasus perkelahian antar pelajar menunjukkan bahwa sekolah seringkali gagal berfungsi sebagai zona aman dan justru menjadi tempat konflik terbuka bagi remaja. Seiring waktu dan meningkatnya tekanan sosial ekonomi serta gaya hidup konsumerisme, kenakalan remaja berkembang menjadi tindakan yang tergolong sebagai tindak pidana murni yang merugikan orang lain dan melanggar hukum. Perkembangan ini terlihat melalui beberapa fenomena. Pertama, kekerasan brutal dan terorganisir. Tawuran antar pelajar yang dulunya merupakan adu fisik biasa berevolusi menjadi aksi kekerasan yang mematikan dengan menggunakan senjata tajam. Ini sering berujung pada luka berat, tebasan celurit, hingga jatuhnya korban jiwa. Kriminalitas ini juga terlihat dalam bentuk aktivitas geng motor dan kelompok terorganisir yang secara kolektif melakukan pengeroyokan di jalanan. Kemudian pencurian dan perampokan. Dari yang awalnya mungkin hanya kenakalan ringan, remaja mulai melakukan pencurian, perampokan, hingga penggelapan yang didorong oleh motif ekonomi atau keinginan memiliki barang tertentu. Aksi pencurian ini sering kali dilakukan secara berkelompok di berbagai tempat kejadian. Kemudian ada kejahatan seksual dan narkoba. Perkembangan kejahatan juga mengarah pada tindak pidana berat lainnya seperti penyalahgunaan narkotika berskala besar, pelecehan seksual, pemerkosaan, hingga kasus pembunuhan yang melibatkan pelaku di bawah umur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang SPPA, hukum memandang anak bukan semata-mata sebagai objek penghukuman, tapi sebagai individu dalam tahap tumbuh kembang yang penanganannya harus lebih mengutamakan pemulihan daripada pembalasan. Secara spesifik, Undang-Undang SPPA memandang anak dalam konteks hukum melalui konsep anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH yang diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama, anak yang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku, yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Yang kedua adalah anak korban tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi akibat dari suatu tindak pidana. Yang ketiga, anak saksi tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
tentang suatu perkara pidana yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri. Dalam memperlakukan anak-anak tersebut, Undang-Undang SPPA menerapkan paradigma dan prinsip perlindungan khusus sebagai berikut. Pertama, pendekatan keadilan restoratif dan diversi. Undang-undang ini menggeser paradigma dari pendekatan retributif atau hukuman pembalasan menjadi restoratif atau pemulihan. Oleh karena itu, hukum mewajibkan penerapan diversi di setiap tingkat peradilan, yaitu mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak dari proses pengadilan formal ke proses di luar pengadilan, agar anak terhindar dari stigma negatif penjahat serta trauma psikologis. Kemudian, pemenjaraan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Pada dasarnya perampasan kemerdekaan anak, seperti penahanan atau pemenjaraan, dihindari sebisa mungkin dan hanya dijadikan sebagai langkah terpaksa atau upaya penyelesaian paling akhir. Poin berikutnya adalah kepentingan terbaik bagi anak. Segala proses penyelesaian perkara dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan pasca pidana harus selalu memperhatikan asas perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsionalitas, penghargaan terhadap pendapat anak, serta pembinaan. Secara keseluruhan, Undang-Undang SPPA memandang bahwa anak memerlukan pendekatan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan khusus untuk menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya sebagai generasi penerus, sehingga proses hukum yang dijalani tidak merusak masa depan anak tersebut. KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menangani anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan yang sangat berpusat pada perlindungan, keadilan restoratif, dan rehabilitasi, sejalan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Undang-Undang SPPA. Anak tidak lagi diperlakukan layaknya miniatur orang dewasa, melainkan individu dalam masa perkembangan yang lebih membutuhkan pembinaan dan edukasi dibandingkan pembalasan. KUHP baru menetapkan sistem pertanggungjawaban bertingkat yang sangat memperhatikan usia dan tingkat kematangan emosional anak dan menyediakan banyak alternatif hukuman agar anak tidak perlu masuk penjara yang terbagi menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan. Anak di bawah 12 tahun secara eksplisit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam bentuk apapun. Anak di bawah 14 tahun, usia 12 hingga kurang dari 12 tahun, pada rentang usia ini tidak dapat dijatuhi sanksi pidana seperti penjara, melainkan hanya dapat dikenai sanksi tindakan. Sanksi tindakan difokuskan pada pemulihan, bentuknya meliputi pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada orang atau negara, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan, perawatan di rumah sakit jiwa jika ada gangguan mental, atau perawatan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau LPKS. Anak usia 14 hingga di bawah 18 tahun dapat dikenai sanksi tindakan maupun pidana, tapi penjara benar-benar dijadikan jalan paling akhir. Sanksi pidana anak diatur dalam pasal 114 sampai 116 KUHP baru yang mengklasikannya menjadi dua. Pidana pokok terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, kemudian ada pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara sebagai opsi paling terakhir. Kemudian pidana tambahan meliputi perampasan keuntungan dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Jika anak usia 14 tahun ke atas terpaksa dijatuhi pidana penjara, KUHP baru dan Undang-Undang SPPA memastikan aturannya sangat ketat, yaitu pidana penjara maksimal yang bisa dijatuhkan adalah setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Kemudian anak tidak bisa dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Jika anak melakukan tindak pidana dengan ancaman tersebut, hukuman maksimalnya dipangkas menjadi 10 tahun penjara. Kemudian masa pidana dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA yang mengutamakan pendidikan, bukan di lapas dewasa. Perbandingan keadilan antara paradigma lama melalui KUHP warisan kolonial dan paradigma baru melalui Undang-Undang SPPA dan KUHP baru tahun 2023 dalam hal menangani anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan transformasi besar dari pendekatan retributif atau pembalasan menjadi restoratif atau pemulihan. Melihat fokus pendekatannya, paradigma lama memberikan perhatian utama peradilan pada tindak pidana yang dilakukan dan besaran hukuman pembalasan yang setimpal atas perbuatan tersebut. Sementara itu, paradigma baru berfokus pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana atau keadilan restoratif,
Kemudian ada pemulihan kerugian korban, serta mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal tujuan, paradigma lama bertujuan semata-mata untuk penghukuman dan memberikan efek jera melalui sanksi pidana terutama pemenjaraan. Sementara itu paradigma baru bertujuan untuk merehabilitasi dan mendidik anak agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan menjadi individu yang berguna bagi masyarakat. Paradigma ini menjauhkan anak dari hukuman penjara dengan menjadikan perampasan kemerdekaan sebagai upaya paling akhir atau ultimum remedium. Terkait dengan aktor yang terlibat, paradigma lama menjadikan negara sebagai aktor utama dan sangat dominan dalam proses penegakan hukum untuk menghukum pelaku, sedangkan posisi korban sangat pasif dan kerugiannya jarang menjadi fokus utama. Sementara itu pada paradigma baru bersifat inklusif, partisipatif, dan kolaboratif. Proses penyelesaian perkara seperti melalui mekanisme diversi mempertemukan secara langsung anak pelaku, korban, orang tua atau wali, unsur masyarakat, serta tenaga profesional seperti pembimbing kemasyarakatan atau BAPAS, pekerja sosial, dan mediator. Kemudian untuk dampak jangka panjangnya, paradigma lama meninggalkan dampak negatif dan trauma psikologis yang merusak perkembangan kejiwaan anak. Pendekatan penghukuman konvensional memberikan stigma sosial berkepanjangan atau cap penjahat di masyarakat. Stigmatisasi ini kerap membuat anak terasing dan justru meningkatkan resiko anak untuk mengulangi tindak pidana atau residivisme di masa depan. Sedangkan pada paradigma baru, berdampak positif dalam menurunkan angka pengulangan tindak pidana atau residivisme. Proses mediasi dan diversi membuat beban psikologis anak menjadi lebih ringan karena mereka dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dengan tetap mempertahankan martabatnya tanpa stigma negatif dari peradilan formal. Pada akhirnya, hal ini memfasilitasi kelancaran reintegrasi sosial anak untuk kembali diterima dengan baik oleh lingkungannya. Berdasarkan KUHP 2023, khususnya yang diatur dalam pasal 51, keadilan restoratif atau restoratif justice diartikan sebagai proses penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan hubungan. Pengaturan ini menegaskan adanya perubahan paradigma dan orientasi pemidanaan di Indonesia, yakni tidak lagi semata-mata berfokus pada penghukuman atau pembalasan, tapi dititik beratkan pada pemulihan kerugian korban, penyelesaian konflik, serta perbaikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat suatu tindak pidana. Konsep keadilan restoratif dalam KUHP 2023 ini diwujudkan melalui beberapa hal seperti pengakomodasian keadilan restoratif ke dalam pedoman pemidanaan di mana hakim diwajibkan untuk selalu mempertimbangkan adanya perdamaian, itikat baik pelaku, serta pemenuhan kewajiban pemulihan kerugian dalam menangani perkara pidana, dan pemberian kewenangan kepada hakim untuk menunda penjatuhan pidana atau menggantinya dengan mekanisme penyelesaian melalui mediasi antara pihak pelaku dan korban, yang utamanya diterapkan pada kasus tindak pidana yang bersifat ringan. Secara keseluruhan, KUHP 2023 memandang keadilan restoratif sebagai pendekatan yang lebih sistematis dan juga humanis dalam penyelesaian perkara pidana untuk mewujudkan rasa damai di masyarakat. Dalam paradigma baru sistem peradilan pidana anak yang diatur melalui Undang-Undang SPPA dan KUHP 2023, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana. Mekanisme ini merupakan wujud nyata dari penerapan pendekatan keadilan restoratif yang menggeser fokus penegakan hukum dari yang semula bersifat pembalasan atau retributif menjadi berorientasi pada pemulihan. Penerapan diversi wajib diupayakan pada setiap tahapan peradilan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Tapi diversi hanya dapat dilaksanakan dengan syarat utama, tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah atau mediasi yang bersifat dialogis dan inklusif. Proses ini mempertemukan secara langsung anak pelaku, korban, orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan atau BAPAS, pekerja sosial, dan unsur masyarakat untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang adil.
Bentuk penyelesaian pemulihannya dapat berupa permintaan maaf, penggantian kerugian atau restitusi, pelaksanaan kerja sosial, atau pembinaan dan konseling. Tujuan utama pelaksanaan diversi meliputi mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku, menyelesaikan perkara di luar pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak atas perbuatannya, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitasi anak. Melalui diversi, anak terhindar dari perampasan kemerdekaan, trauma psikologis, dan stigma negatif cap jahat yang dapat merusak masa depannya. Penanganan sistemik kolaboratif merupakan upaya terpadu untuk menyelesaikan masalah kriminalitas anak yang kompleks demi melindungi masa depan mereka dari trauma pemenjaraan dan stigma negatif. Pendekatan ini menyatukan berbagai pihak agar intervensi berjalan secara komprehensif mulai dari tahap pencegahan, penerapan diversi hingga rehabilitasi. Pembagian peran lintas sektor dalam penanganan ini terstruktur sebagai berikut. Pemerintah dan penegak hukum bertindak sebagai fasilitator utama. Aparat hukum bersama pembimbing kemasyarakatan, dalam hal ini Bapas, mengupayakan diversi atau penyelesaian di luar pengadilan dan mengawasi proses rehabilitasi anak. Lembaga non-pemerintah dan swasta berperan sebagai eksekutor di lapangan yang memberikan dukungan psikososial, konseling, serta pelatihan keterampilan terapan, misalnya pelatihan montir, agar anak memiliki bekal keahlian untuk masa depannya. Sekolah menyediakan pendidikan karakter, membentuk pusat konseling, dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain untuk mencegah aktivitas menyimpang seperti geng motor atau aksi kelitih. Keluarga menjadi agen pembinaan utama yang memberikan pengawasan, kasih sayang, serta dukungan emosional secara langsung di rumah. Masyarakat dan lingkungan berperan sebagai pelapor dan pendukung reintegrasi sosial yang inklusif, serta dapat membentuk tim keamanan lingkungan secara mandiri seperti razia di tingkat RW bersama pihak berwajib, guna mencegah aksi kejahatan. Melalui sinergi ini, masa depan dan hak-hak anak tetap terlindungi sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Kenakalan remaja bukanlah hanya kegagalan individu semata. Ini adalah manifestasi langsung dari masalah sistemik yang lebih besar, termasuk faktor psikologis, kesenjangan ekonomi, dan lingkungan. Menyalahkan anak sepenuhnya adalah bentuk kemalasan analitis. Ini mengabaikan hubungan sebab akibat yang lebih luas. Sistem hukum Indonesia telah beradaptasi dengan masalah ini. Ia telah berkembang dari sekedar alat hukuman menjadi instrumen pendidikan dan pemulihan. Tapi perlu disadari bahwa regulasi ini tidak akan efektif jika pelaksanaan di lapangan terhalang oleh cara pikir sosial yang konservatif. Resiko terbesar dari proses rehabilitasi ini ada pada pandangan masyarakat. Instrumen hukum seperti diversi dan keadilan restoratif hanya akan berhasil jika ada tanggung jawab bersama untuk menghapus stigma. Kita perlu berhenti menggunakan label destruktif seperti stigma anak nakal dan mulai melihat mereka sebagai anak yang butuh bimbingan. Menjaga stigma lama hanya akan mengganggu proses pemulihan dan memastikan siklus kriminalitas berulang. Tujuan dari keseluruhan sistem ini adalah menyelamatkan masa depan, bukan merusaknya dengan hukuman yang tidak berdasar, dan ini menjadi evaluasi prioritas kita.